Kalau umpamanya Bapak Ibu, kalau umpamanya saya tanyakan apa yang Anda ketahui tentang Ahok, kan pasti image di kita Ahok, wah orangnya tegas, galak, kan gitu kan? Ya. Kemudian orangnya suka marah-marah, kan pasti image-nya kan akan tergambar seperti itu. Nah itu namanya citra. Kemudian kalau kita tanya apa yang Bapak ketahui tentang Jokowi, kan pasti juga orang nggak mungkin Jokowi adalah pemarah yang suka ngamuk-ngamuk, enggak kan? Oh Jokowi itu yang suka berusukan, kan umpamanya seperti itu. Apa yang Anda ketahui tentang Anies Baswedan umpamanya, kan pasti citra orang akan berbeda-beda. Pasti image-nya akan, oh Anies itu orangnya begini, orangnya berarti santun, kalau bicara lemah lembut, kan seperti itu. Itu apa? Itu image yang tergambar. Jadi branded yang sudah seseorang itu melihatnya dia. Itu yang disebut dengan citra. Inilah nanti yang kita sampaikan. Bagaimana seorang pegiat desa agar menjadi citra yang baik, itu maka harus memiliki beberapa hal ini. Nah, ini nanti materi ini nanti akan kita share ya. Yang pertama adalah gambaran yang seharusnya, kemudian gambaran seharusnya yang ideal, kemudian yang tercermin dalam perilaku seseorang, ini yang tercermin, sehingga melalui perilakunya itu gambaran diri orang tersebut akan nampak ya, jadi gambarnya akan nampak. Nah itu yang disebut dengan citra. Maka itu yang harus ditanamkan pertama kali ke pegiat desa. Kemudian membangun citra. Kalau selama ini orang belum kenal dengan kita, ya coba kita bangun citra yang baik. Ya, kepercayaan diri. Bagaimana membangun kepercayaan diri? Bahwa seseorang itu akan mudah dikenal ketika kita memang berani tampil. Kita punya kepercayaan diri. Kemudian kesehatan mental, artinya mental yang baik lah, artinya memiliki mental yang baik sehingga dia dalam melakukan sesuatu itu ada nilai positifnya. Kemudian hubungan sosial, hubungan sosialnya seperti apa? Dia memiliki komunikasi yang baik, memiliki teman yang banyak. Jadi orang cenderung friendly lah, mudah bergaul. Nah, itu artinya hubungan sosial ini mudah bergaul. Apalagi kalau di Bali saya kira kan budayanya itu luar biasa ya, adat istiadatnya luar biasa, sehingga saya yakin teman-teman di Bali akan mudah mencari para kader itu. Kemudian kinerja, ya orang akan citranya akan lebih baik lagi ketika kinerja baik. Umpamanya contoh kita ngambil dari Karang Taruna, ya terpilih menjadi anggota atau bahkan ketua, itu tentu mereka adalah orang yang menonjol di antara sekian orang. Mungkin dia adalah aktivis, ya di desa itu sudah seringlah melakukan kegiatan masyarakatan di desa. Kemudian pengambilan keputusan kaitannya dengan bagaimana ketika dia nanti terpilih menjadi seorang kader atau pegiat itu bijak dalam mengambil keputusan. Kemudian pertumbuhan pribadi. Nah, pertumbuhan pribadi ini ya dari lingkungan yang sehari-hari mereka lakukan. Artinya apa? Bahwa dari lingkungan mulai dari rumah sampai dengan lingkungan masyarakatnya. Nah, harapannya bahwa seorang pegiat desa nanti itu memiliki citra positif di mata masyarakat. Tuh. Nah, langkah membangun citra ini seperti apa langkahnya? Ya, yang pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Salah satunya itu bagaimana seseorang itu oke lah kalau umpamanya pendidikannya hanya SMA katakan, tetapi bukan berarti kemudian SMA lebih jelek daripada yang anak kuliahan, belum tentu. Kemudian mengembangkan jaringan, ya, bagaimana seorang pegiat itu bisa mengembangkan jaringan yang ada di sekitarnya. Ini sangat penting karena kaitannya dengan bagaimana kita membangun relasi tadi. Ya. Selanjutnya adalah komunikasi efektif. Ya. Ketika berbicara, ketika menyampaikan pendapat itu mudah ditangkap. Ya. Bicaranya jelas, tidak berbelit-belit dan bisa dipercaya. Lalu mendayagunakan potensi dan mengupayakan partisipasi. Nah,
dengan potensi yang dimiliki itu bisa mengupayakan partisipasi atau menggerakkan partisipasi masyarakat. Nah, ini titik poin salah satunya adalah partisipasi. Karena seorang kader itu harus bisa memobilisasi masyarakat, harus bisa mempengaruhi masyarakat, harus bisa memberikan perhatian kepada masyarakat. Kemudian penerapan nilai dan etika yang kuat ini. Jadi seorang kader, seorang pegiat desa itu juga harus memiliki nilai dan etika. Nggak mungkin yang anak berandalan, yang mungkin image-nya sudah kurang baik, itu kita pilih menjadi kader. Makanya ini etikanya nggak bagus, tetapi ketika kita memilihnya adalah mereka para kader-kader atau tokoh-tokoh pemuda yang memiliki reputasi baik di desanya, maka orang akan percaya, apa yang diomongkan akan dipercaya. Tapi ketika yang kita pilih ternyata, mohon maaf, anak berandalan umpamanya, suka mabok dan sebagainya, kan nggak mungkin orang akan percaya. Dia dengan dirinya sendiri aja belum selesai, apalagi akan mempengaruhi orang lain, kan seperti itu. Kemudian membangun citra positif ini, artinya ketika nanti sudah mereka tergabung dalam kaderisasi kita, maka harus memiliki citra positif, membangun citra yang positif. Inilah tugas pertama kita kepada para pegiat yang akan kita rekrut, ya, adalah orang-orang yang bisa bekerja sama dengan kita, bisa membantu kita, dan bisa menjadi tauladan bagi masyarakat. Ini kaitannya apa? Kaitannya dengan bagaimana membangun desa. Ini baru kita, setelah itu adalah desa bisa. Nah, desa bisa. Kenapa kok ada istilah desa bisa? Sebenarnya kata-kata bisa ini slogan milik BPSDM, Pak. Jadi BPSDM itu slogan kita adalah bisa. Makanya kalau teman-teman pendamping desa itu kan slogannya pendamping desa bisa, gitu kan? Pendamping desa bisa. Nah, sebenarnya bisa itu adalah slogan milik BPSDM Desa. Karena apa? Bahwa nggak ada sesuatu yang nggak bisa, asalkan teman-teman itu mau belajar, kemudian tekun, itu pasti bisa. Nah, di sini nanti akan kita jelaskan beberapa desa yang menonjol, yang kemudian bisa membawa berkah bagi warganya, ya, dengan beberapa potensi yang dikembangkan di desa tersebut. Ini contoh desa-desa ya, desa sejak lama, bahkan sebelum adanya negara, desa merupakan organisasi yang punya adat istiadat mengelola dirinya sendiri. Ya, artinya bahwa desa itu kalau dibalikan ada desa adat sama desa apa namanya? Desa pemerintah ya? Desa dinas ya. Nah, artinya apa? Bahwa dengan munculnya undang-undang desa ini kan mengembalikan yang disebut dengan desa itu kan ada sebelum Indonesia merdeka, itu sudah ada. Bahkan mungkin ada beberapa daerah yang istilahnya beda-beda. Ya, kalau seperti di Aceh umpamanya, itu nama desa itu di sana namanya Gampong. Kemudian kalau Pak Kadesnya namanya Pak Kecik. Ya. Kemudian kalau di kecil ya. Kemudian kalau di Sumatera Barat itu kalau di sana desa itu disebut dengan nagari. Kemudian kepala desanya namanya wali nagari. Seperti itu. Kalau di Jawa, kalau di Jogja utamanya itu desa menjadi desa ya desa, tapi untuk untuk pemerintahannya itu namanya kalurahan. Kepala desa namanya lurah. Jadi di Jogja itu kalau pemerintahan namanya kalurahan. Beda dengan kelurahan. Kalau kelurahan itu mereka lurahnya itu dari dinas. Ya, tapi kalau kalurahan itu ya desa, kadesnya dipilih. Kalau di Bali apa nama Pak Kades itu? Perpegal. Nah, perpegal kan beda lagi. Tapi desanya desa tetap ya. Ya, betul. Kalau BPD apa di sana BPD? Sama ya. Nah, BPD. Kalau di Aceh itu PPD namanya Tuhapet. Tuhapet di sana namanya. Makanya beda-beda kan. Kemudian lain lagi di Sulawesi Utara, Bapak Ibu.
di Sulawesi Utara itu kalau Pak Kepala Desa itu namanya hukum tua. Hukum tua di sana. Ya, saya pernah kaget itu, saya waktu perjalanan dinas ke sana ketemu dengan TH, Bapak nanti Bapak ditunggu oleh hukum tua gitu kan. Saya kaget, hukum tua, perasaan saya kira apa advokat, apa pengacara gitu kan. Hukum tua, ternyata Bapak Kepala Desa. Ya itulah namanya adat budaya kearifan lokal yang memang itu sudah ada. Makanya di sini juga trias politika di desa juga berbeda-beda Pak. Ya, ada misalnya mengenal lurah tadi yang kami sebutkan, eksekutifnya juga ada eksekutifnya itu ada moro kaki sebagai dedikatif dan sebagainya. Kalau di Jawa juga ada istilah kami tuo. Ya, kami tuo itu semacam ya, jadi ada perangkat-perangkat itu punya istilah sendiri-sendiri. Kalau di Bali apa? Ada nggak selain Pak Perbekal tadi bawahnya apa? Sekdes, terus bawahnya? Kasih tahu. Oh, berarti sama ya. Kalau ya, kalau pembangunan, kalau umum gitu ya. Ya, berarti sama. Tapi kalau di Jawa ada nama-nama sendiri, istilah-istilah sendiri seperti itu. Nah, ini yang kalau di Undang-Undang Desa ini kita hidupkan kembali. Kalau zaman Orde Baru dulu kan sama itu, desa ya semuanya harus pakai desa. Nah, ini yang harus disampaikan juga kepada para pegiat nanti bahwa sejarahnya seperti ini. Nah, lalu kenapa desa bisa? Ini kita bicara tentang ternyata dibandingkan dengan kota, resistensi desa itu lebih kuat. Contoh pada saat pandemi kemarin ya, itu ternyata dampak desa itu relatif lebih kecil atau ringan dibandingkan di kota. Ya. Karena kalau di kota ketika lockdown kemarin, di PSBB kemarin, itu benar-benar kita nggak bisa keluar. Ya, kebetulan waktu itu saya tinggal di apartemen ya, di apartemen Kalibata itu kita ketika mau keluar saja sudah dihadang oleh satpam, itu harus pakai masker kemana-mana. Kalau di desa kan ya nggak sebegitunya kan. Ya. Dan kita kalau mau cari makan juga susah sekali waktu itu. Bagaimana orang-orang yang biasa jualan dari kampung pada pulang, kita untuk cari makan susah di Jakarta kemarin. Tapi di desa kan kita masih punya sayuran di kebun, ya kan, cabai dan segala macam masih bisa ngambil. Sehingga saudara-saudara kita di desa itu kan lebih daya tahan hidupnya itu, daya bertahannya itu masih baik dibandingkan dengan teman-temannya di kota. Lebih sehat karena hidupnya alami. Juga terkait dengan krisis kemarin di kota itu luar biasa dampaknya. Yang di PHK juga luar biasa banyaknya, perusahaan-perusahaan besar sampai dengan sudah ribuan ratusan karyawannya di PHK ya. Tapi kemudian dampak positifnya juga ada, yang akhirnya kaitannya dengan belanja online itu kan kemudian muncul dengan luar biasanya ya, online itu, bahkan dan adanya Zoom segala macam kan gara-gara COVID kemarin. Gara-gara COVID akhirnya muncul Zoom. Akibatnya apa? Teman-temannya pelatihannya juga pakai Zoom. Cuci tangan sering. Ya, itu bagus cuci tangan. Itu yang kita sebutkan desa bisa. Nah, ini kita sekarang akan bicara terkait dengan contoh-contoh desa bisa. Ini hanya beberapa contoh yang agar nanti bisa menginspirasi sifatnya ya. Itu Kampung Negeri Sungkai, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan. Ini hanya satu contoh. Mungkin di Bali akan lebih banyak lagi, karena di Bali juga beberapa kali saya ke daerah, ke desa itu banyak contoh-contoh yang ternyata bisa mengembangkan potensi yang dimiliki. Ini contoh di Bali dengan mengembangkan pupuk organik ya, dari urin kambing yang dijadikan pupuk organik sampai dijual, yang yang dikelola oleh BUMDes. Nah, kalau di Bali katanya saya juga pernah lihat deh, ini di Urin sapi. Puri apa ya, yang itu, yang lebih putih itu. Itu di sekarang mana ya? Di Bali, di Gianyar ya? Taro. Oh, Taro ya.
Kalau itu pengembangan wisata budaya ini ya, wisata budaya di sana ya. Saya pernah ke situ. Itu juga marketable itu. Kalau di Bali banyak deh. Di Denpasar juga ada wisata. Nanti akan sampai juga wisata. Nah ini terkait dengan perikanan. Ini contoh di Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Ini juga ada BUMDes ya, yang mengolah ikan lele yang besar, yang tidak terlalu diminati dan diolah menjadi nugget lele, abon, keripik dan masih banyak lagi. Yang ini juga dikelola oleh masyarakat. Ini contoh-contoh dari aktivitas atau kreativitas masyarakat di desa sana. Selanjutnya bidang perdagangan. Nah, ini juga dimotori oleh BUMDes juga ya, di NTT, di Kabupaten Lembata ya. Ini ikan teri mentah diekspor ke negara Cina melalui pengelolaan BUMDes. Artinya BUMDes itu sudah bisa mengekspor ya. Ini tidak melalui perusahaan besar tapi langsung oleh BUMDes sendiri. Nah, ini kalau Bapak Ibu scan barcode-nya ini, nanti kan kita share ini, nanti akan muncul profil desanya ya, yang mungkin akan lebih menginspiratif lah bagaimana untuk bisa mengembangkan itu. Kemudian selanjutnya adalah wisata. Nah, kalau pariwisata ini Bali sudah jagonya lah, karena tujuan wisata utama di Indonesia ini adalah Bali ya. Nah ini contoh di Desa Pujon Kidul. Nah mungkin besok, mungkin contoh-contoh ini Bapak Ibu jangan harus ini, bisa dicontohkan daerah Bali sendiri ya. Daerah wisata di Bali kan banyak itu. Yang di desa mana ya, yang ada gong perdamaian itu desa mana itu? Kertalangu. Nah itu kan juga BUMDes kan yang ngelola kan? Ya Kertalangu, betul. Kertalangu itu kan BUMDes mengelola wisata edukatif kan ya. Wisata edukatif itu ada paket-paket kalau untuk anak-anak itu kan ada di situ, ada ini juga ada permainannya kan, ada permainannya itu bagus. Kita pernah ke sana juga, ke Kertalangu itu yang dikembangkan juga BUMDes di sana. Nah itu. Nah ini contoh di Jawa Timur. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan contoh-contoh ini. Ini silakan nanti dirombak contoh-contoh ini. Mungkin yang lebih familiar di Bali saja. Ini kan contoh yang kita berikan sifatnya untuk nasional ya. Nanti kalau Bapak Ibu akan memberikan contoh yang lebih konkret di daerah Bali itu banyak saya kira. Karena kalau urusan wisata itu ya gudangnya di Bali. Ya. Nah, kalau contoh wisata yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar desa wisata di Jawa Tengah di Ponggok. Ya, yang dulu zaman Pak Eko itu dikebor-keborkan terus karena waktu itu memang Pak Eko lagi membumingkan terkait BUMDes ya. Nah, di Ponggok itu kan dulu ceritanya kan hanya mata air yang biasa digunakan untuk memandikan kerbau dari sawah itu. Kalau dari sawah itu mandikan kerbau, masukkan di mata air itu. Jadi mata air itu ya akhirnya ya hanya fungsinya itu. Tapi dengan hadirnya seorang kepala desa yang brilian, yang cerdas, dan bisa mengembangkan, dia berpikir bagaimana agar ini bisa dimanfaatkan. Akhirnya mata air tadi itu dikembangkan menjadi kolam yang luas. Kolam luas, tanah-tanah di sekitarnya itu disewa kerjasama dengan pihak desa. Kemudian itu snorkeling dibuat untuk bisa menyelam. Di dalamnya itu ada banyak ya, ada Vespa, ada sepeda, ada beca di situ. Orang bisa snorkeling, bisa foto-foto di dalam air. Itu fotonya juga dari warga masyarakat situ. Itu luar biasa Pak. Itu PAD-nya itu sampai 5 antara 5 sampai 7 M setiap tahun. PAD, pendapatan asli desanya. Sehingga di sana itu sudah memberikan beasiswa kepada satu keluarga. Itu minimal satu harus kuliah. Ya, itu akan dibiayai oleh desa, oleh BUMDes yang biayai. Oleh BUMDes. Itu sangat menginspirasi. Ya. Nah, sehingga para pemuda yang ada di kota, yang mereka bekerja di kota, kalau mau pulang disuruh pulang, diberi pekerjaan di situ. Banyak pekerjaan Pak. Ya, banyak pekerjaan. Ya, mulai dari ngurusin parkir, ngurusin
tamu yang datang jadi guide, kemudian remaja putrinya menjual souvenir, ibu-ibunya membuat souvenir dijual kepada tamu, dan tamu yang mau datang ke sana sudah antri Pak, sudah antri. Jadi nggak bisa hari ini merencanakan datang langsung, apalagi rombongan ya, terutama rombongan ini. Pamannya mau datang hari ini tuh harus sudah daftar dulu, mungkin 1 bulan atau berapa minggu baru bisa masuk ke sana. Kemudian seluruh rumah-rumah milik penduduk itu disewakan untuk menjadi homestay. Ya. Jadi satu rumah itu harus menyediakan minimal 1 kamar bisa untuk minat tamu. Ada yang menyediakan 2 kamar dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga apa, pendapatan ya masyarakat akan otomatis ya mendapatkan income dari situ. Belum lagi tamunya nanti akan beli makan di situ, selain nginap di situ, ya, kemudian beli cindramata di situ. Dan sekarang dikembangkan lagi bahkan untuk keliling desa ya kayak di Bali itu lah. Keliling desa itu pakai sepeda ontel, menyewakan sepeda, remaja-remajanya digait dan seterusnya. Nah ini BUMDes Pak, murni BUMDes yang mengelola, yang mengembangkan. Nah ini artinya apa? Bahwa sebenarnya sesuatu yang biasa-biasa saja ketika dikelola kemudian dimanage dengan baik menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi dana desa yang jumlahnya 1 miliar itu nggak ada apa-apanya di sana Pak. Jadi bisa ya silakan. Itu dana PAD-nya sudah tinggi sehingga bisa mengembangkan yang lain itu. Nah, itu contoh bidang pariwisata. Memang yang paling cepat untuk mendapatkan income itu pariwisata. Bali sendiri udah tahu lah ya Bapak Ibu, bagaimana ketika zaman Covid kemarin kan Bali benar-benar lumpuh, ya kan, benar-benar lumpuh. Jadi income-nya juga otomatis sedikit kan yang masuk kan. Begitu dibuka lagi udah. Dan salah satu andalan di provinsi Bali kan adalah di bidang wisatanya. Nah ini dalam skop desa Pak, dalam skop desa. Oleh karena itu nanti berikan informasi-informasi terkait dengan desa-desa yang memberikan inspirasi itu untuk mungkin bisa dicontoh. Nah sekarang bidang pendidikan ini di Pare Kediri ya, di desa Tulungrejo atau disebut dengan Kampung Inggris. Nah di Pare ini yang disebut dengan Kampung Inggris ini bahasanya semua penduduknya menggunakan bahasa Inggris Pak. Sudah pernah dengar ya? Sudah pernah dengar ya. Jadi nggak heran kalau umpamanya PLD di sana musyawarah desa menggunakan bahasa Inggris. Karena memang harus, kali itu sudah karena komunitasnya atau komunitas yang di desa itu memang sudah menggunakan bahasa Inggris, ya mau tidak mau mereka akan mudah. Nah, karena itu kalau ingin belajar bahasa Inggris nggak usah kursus, punya anak taruh sana 1 tahun aja, mudah-mudahan pulang sudah bisa bahasa Inggris. Karena sehari-harinya sudah menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Ini salah satu contoh bagaimana di bidang pendidikan. Tapi saya kira di Bali juga banyak yang sudah bisa bahasa Inggris ya, karena kita lihat di Bali itu tukang ojek juga bisa bahasa Inggris. Nah, selanjutnya terkait dengan transformasi digital. Nah, ini di desa di Magelang ya, di Desa Kaliabo, Kecamatan Slamet, Kabupaten Magelang. Ini juga ada seorang sopir bus malam yang kemudian mendirikan pendidikan komunitas kepada anak-anak, mewadai anak-anak yang mempunyai hobi di bidang IT. Ini bisa bisa merancang desainer logo yang belajar secara otodidak, dan desain logonya itu bisa dijual di pasar bebas dan menghasilkan hingga ratusan dan ribuan dolar. Artinya apa? Ya kemauan tadi. Nah ini desa-desa yang, nah ini siapa? Biasa seperti ini pasti ada penggeraknya Pak. Ada tokoh yang menggerakkan, ada kader yang mau berbuat untuk desanya. Karena itu memang salah satu inti dari materi Desa Bisa dan Citra Diri itu adalah
kita bagaimana mendoktrin kepada para kader itu bahwa desa yang Bapak Ibu tempati ini adalah milik kita, dan yang bisa memajukan adalah kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Karena desa itu adalah milik kita bersama. Nah, kemudian, apa yang memetik kisah sukses desa-desa tersebut? Tentunya pasti ada sosok penggerak. Percaya bahwa desa bisa. Itu Bapak Ibu. Jadi tokoh yang akan kita pilih idealnya adalah mereka yang bisa menggerakkan masyarakat desa. Itu. Pelatihan ini dulu sudah pernah diberikan di beberapa kabupaten di Pulau Jawa khususnya. Itu pelatihan, kalau dulu di Jawa namanya pelatihan pelopor ya, bukan di desa, pelopor. Itu beberapa berhasil ya, memberikan inspirasi dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat desa. Nah, mungkin ada yang bisa share di tempat Bapak Ibu. Adakah dari beberapa contoh kasus tadi mungkin di desa Bapak Ibu yang sudah ada kejadian seperti tadi? Mungkin dari bidang pariwisata, mungkin pertanian, mungkin apa? Ada? Sebelum ada kader penggerak pun sudah jalan, itu ada nggak? Harusnya banyak di Bali ya. Apa? Ya, artinya gini, ada nggak desa yang ya dari berbagai macam sisi tadi kan, mulai dari pertaniannya, dari wisatanya, dari edukasi, dari pendidikannya, itu yang desanya sudah maju, artinya tapi yang dimotori atau dipelopori oleh penduduk setempat, ada nggak? Ada ya? Coba teman-teman PDPRD ada nggak yang bisa dipamerkan? Blimbing Sari. Blimbing Sari itu di bidang apa? Wisata apa? Budaya. Ada nggak PDPRD Blimbing Sari? Coba ceritakan gimana Bu itu ceritanya? Yang wisata budayanya itu yang dijual apa? Yang dieksplorasi apanya? Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Suwartini, PRD Jemberana Desa Blimbing Sari. Untuk Desa Blimbing Sari yang ditonjolkan di sana adalah wisata budaya, yaitu wisata religi. Kebetulan di Blimbing Sari itu seluruh masyarakat Desa Blimbing Sari adalah beragama Kristiani. Jadi mereka mengangkat wisata religi. Setiap tamu yang datang kebanyakan itu dari Cina yang luar kota, otomatis itu beragama Kristen yang datang ke sana. Di sana mereka diajak ibadah bersama. Kalau di sana ibadah namanya ibadah mingguan. Nah, di Blimbing Sari itu ada yang namanya setiap bulan mereka melakukan ibadah dengan berbahasa, berpakaian adat budaya Bali. Yang biasanya kan nasional di sana, tapi 1 bulan sekali itu ada yang namanya wisata religinya dengan menggunakan bahasa dan budaya adat Bali. Artinya dari bahasa puji-pujian lagu-lagu rohaninya itu dengan bahasa Bali, pakaian adat Bali. Itulah yang ditonjolkan. Dan salah satu lagi di wisata itu ada yang namanya homestay, Pak. Kebetulan Bapak Perbekel di sana tidak mengizinkan investor asing masuk untuk membangun hotel. Nah, karena di sana ada istilahnya kelompok diaspora, Pak. Kelompok diaspora di Blimbing Sari itu masyarakat yang muda-muda, yang masih produktif itu keluar kota, dia di perantauan bekerja. Nah, kalau yang di desa hanya tinggal yang tua-tua dan anak-anak. Jadi rumah-rumah mereka itu tidak ada yang nempatin, Pak, tua-tua. Nah, rumah-rumah penduduk itulah yang difungsikan sebagai homestay. Jadi kamu yang datang, yang menjalankan wisata religi, yang nginep langsung di rumah penduduk. Itulah yang menambah pendapatan untuk di desa PAD-nya. Kebetulan juga sudah dikelola oleh BUMDes. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih Ibu siapa tadi? Bu Saya. Ya, tepuk tangan untuk Bu Saya. Nah ini contoh kisah sukses tadi. Artinya dari sisi budaya. Jadi ini juga menarik kan? Orang bule tiba-tiba dengan untuk beribadah itu harus menggunakan pakaian adat Bali ya. Jadi pakai udeng-udeng juga itu ya. Ya. Ya itu kan bagi mereka itu kan sesuatu yang menarik kan. Kalau di Bali kan nggak ada. Apa di luar negeri bukan di Bali. Seperti itu. Nah, itu contoh Bapak Ibu. Artinya bahwa potensi-potensi yang mungkin dikembangkan itu masih sangat banyak di desa-desa itu. Contoh kasus apalagi di Bali desa Dampian aku tidak ada yang bisa aku ceritakan, semuanya gagal. Hanya di situ. Jadi Stuntingnya tinggi. terkait dengan materi Citra Diri dan larinya ke desa-desa itu adalah bagaimana seorang sosok kader yang akan kita pilih itu nantinya akan harapannya itu menjadikan penggerak, menjadi inspirator. Oke, Bapak Ibu, saya kira atau mungkin ada yang ditanyakan terkait materi ini? Cukup ya? Oke, kalau cukup saya akhiri dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Basir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.